Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama Miss Ayu mengenai tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama alifatik dan yang kedua siklik. Alifatik terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama senyawa hidrokarbon alkana yang berupa ikatan tunggal sehingga disebut senyawa hidrokarbon jenuh. Yang kedua alkena, senyawa hidrokarbon berupa ikatan rangkap dua. Dan yang ketiga senyawa hidrokarbon alkuna yang berupa ikatan rangkap tiga. Alkena dan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Senyawa hidrokarbon siklik terbagi menjadi sikloalkana dan aromatik. Hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon alifatik, yaitu tata namanya. Senyawa hidrokarbon alkana yaitu senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan antar atom C-nya berupa ikatan tunggal. Nah, Ananda bisa melihat rumus dari alkana, yaitu CnH2n ditambah 2. Deret alkana berarti penamaan nama senyawa hidrokarbonnya ditambah akhiran ana. Ingat kembali bahwa alkana memiliki rumus CnH2n tambah 2. Jika N-nya sama dengan 1, maka C1 dikali H2 kali 1 ditambah 2 sehingga menjadi CH4. CH4 namanya metana. Bagaimana jika N-nya sama dengan 2? Berarti C2 hanya 2 kali 2 tambah 2. Sehingga 2 kali 2 4 ditambah 2. Maka hanya 6. Berarti C2H6 namanya etana. C3H8 namanya propana. C4H10 namanya butana, C5H12 namanya pentana, C6H14 namanya heksana, C7H16 namanya heptana, C8H18 namanya oktana, C9H20 namanya nonana, dan C10H22 namanya dekana. Nah, deret nama alkana ini penting untuk dihafal agar Ananda semua bisa memberi penamaan senyawa alkana. Dalam senyawa alkana yang berupa rantai lurus ikatan tunggal, terdapat juga yang namanya alkil atau cabang. Maka pengertian alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hanya. Sehingga rumus alkil adalah CnH2n tambah 1. Nah, berarti penamaan alkil diberi akhiran il. Contoh, CH4 maka namanya metana. Kehilangan satu atom H sehingga menjadi CH3 sehingga namanya metil. C2H6 kehilangan satu atom H sehingga namanya etil. Rumus molekulnya C2H5. Nah, di sini juga Miss kasih ya rumus struktur. Berarti ada 2 buah atom C-nya dan 5 buah atom H-nya. Lalu ada yang namanya alkil propil C3H7. Ada yang namanya alkil butil C4H9. Isobutil bisa kalian lihat rumus strukturnya. Sekbutil juga bisa kalian lihat rumus struktur yang sudah Miss beri. Dan tersbutil. Lalu ada yang namanya pentil C5H11. Inilah yang merupakan nama-nama alkil atau cabang. Senyawa alkana ternyata juga harus diberi nama loh. Lantas bagaimana ya
Cara memberi nama senyawa alkana. Ada beberapa aturannya. Yang pertama, jika pada struktur alkana tidak ditemukan gugus alkil atau cabang, maka cukup tambahkan N atau normal. Nah, Ananda bisa lihat dari contoh yang Miss paparkan. Contoh tersebut berupa rantai lurus. Nah, Ananda bisa hitung ada berapa atom C-nya. Ternyata ada 8. Ingat, dalam bahasa Romawi 8 namanya okta. Karena dia rantai lurus, maka kita tambahkan N di depannya. Sehingga N oktana. Ingat lagi bahwa senyawa alkana atau untuk memberikan senyawa alkana harus diberi akhiran ana. Sehingga menjadi N oktana. Nah, Ananda juga bisa lihat bagaimana gambar struktur dari N-oktana juga sudah Miss paparkan di bawah ini. Nah, untuk membuat strukturnya berarti kita memerlukan elektron valensi dari setiap atomnya untuk saling berikatan. Aturan yang nomor 2. Jika pada struktur terdapat alkil atau cabang, maka penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang dekat dengan gugus alkil atau cabang. Nah, Ananda bisa lihat contohnya. Di sini alkilnya atau cabangnya adalah metil, rumus molekulnya CH3. Maka untuk mengetahui rantai induknya berarti yang dekat dengan cabang, maka penomoran dimulai dari sebelah kiri. Nah, rantai induknya ada berapa atom C-nya? Ada 8. Lalu bagaimana penamaannya? Karena cabangnya terletak pada nomor 2, maka kita tulis 2. Kita buat tanda penghubung. Apa nama cabangnya? Metil. Rantai induknya ada berapa buah? Ada 8. Maka okta ditambah dengan akhiran ana, yaitu oktana. Maka namanya 2-metil oktana. Nah, aturan yang ketiga. Jika ditemukan 2 gugus alkil atau cabang yang sama, maka tambahkan sesuai dengan awalan di yaitu 2, tri yaitu 3, tetra yaitu 4 sebelum nama gugus alkil atau cabang tersebut. Nah, Ananda bisa lihat contohnya. Nah, ingat selalu ya bahwa penomoran untuk rantai induk harus dimulai dengan yang terdekat dengan cabang. Nah, berarti harus dari sebelah kiri. Nah, cabangnya terletak pada nomor berapa? Pada nomor 2 dengan nomor 6. Cabangnya adalah metil. Maka penamaannya 2,6 yang menandakan cabang terletak pada atom C nomor 2 dan nomor 6. Dimetil berarti kan cabangnya kan ada 2 buah, maka namanya dimetil. Rantai induknya ada berapa buah? 8, yaitu okta ditambah akhiran ana menjadi oktana. Maka namanya 2,6 dimetil oktana. Selanjutnya, aturan yang keempat. Jika terdapat gugus alkil atau cabang yang sama di atom karbon yang sama, maka ulangi posisi gugus alkil tersebut. Nah, lihat kembali contohnya ya Ananda. Untuk menentukan rantai induk berarti kita harus melihat rantai induknya terdekat dengan cabang atau tidak. Nah, ternyata yang terdekat dengan cabang adalah yang sebelah kiri. Maka berarti penamaan dimulai dari sebelah kiri. Ternyata di atom C nomor 2 terdapat alkil yang sama dengan posisi yang sama. Lalu terdapat alkil di atom C nomor 6. Maka penamaannya 2,2 yang menandakan di atom C nomor 2 terdapat 2 alkil yang sama, yaitu 2,2. Lalu alkil selanjutnya ada di nomor 6, berarti 2,2,6. Ada 3 alkilnya, maka namanya trimetil. Rantai induknya ada 8 atom.
C-nya sehingga namanya oktana. Maka 2,2,6 trimetil oktana. Aturan yang kelima, jika gugus alkil atau cabang berada di posisi yang sama di masing-masing ujung rantai induk, maka Ananda cari ujung yang gugus alkilnya paling banyak. Lihat contohnya ya. Gugus alkil yang paling banyak terdapat di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ternyata alkilnya terdapat yang paling banyak itu di sebelah kanan. Maka penomoran untuk menentukan rantai induknya harus berasal dari sebelah kanan. Maka penamaannya 2,3,7 menandakan ada metil atau alkil di posisi atom C nomor 2, nomor 3, dan nomor 7. Maka 2,3,7 trimetil. Lalu rantai induknya ada 8 buah atom, maka namanya 2,3,7 trimetil oktana. Aturan yang keenam, jika terdapat gugus alkil yang berbeda, prioritaskan gugus alkil yang huruf awal lebih dahulu dalam abjad. Ananda bisa melihat contohnya ya. Untuk bisa kita memberi nama senyawa alkana, maka kita harus melihat mana rantai induk yang terdekat dengan cabang. Ternyata sebelah kiri. Nah, berarti penomoran dimulai dari sebelah kiri. Nah, cabang terletak pada atom C nomor 2, yaitu metil. Dan cabang juga terletak pada atom C nomor 6, yaitu cabangnya etil. Untuk memberikan namanya, maka gugus alkilnya harus sesuai dengan huruf awal dalam abjad. Etil dengan metil, maka yang terlebih dahulu adalah etil. Sehingga namanya 6 etil 2 metil. Rantai induknya ada 8 buah atom, maka namanya oktana. Sehingga 6 etil 2 metil oktana. Okay, thanks for watching my student. Jangan lupa like and subscribe ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.